Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal kitaba ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam tasliman wa ba'du hadratal muhtaramat summa ila hadratil kiram Jamil asatiza wal muhtaram umahatul musallina alazi yahduruna fi majlis kolbu Bani As-Sogir Suma Kiai Haji Abdul Razak. Sadaqallahu nuran wa ihsanan. Robi zidni ilman wa zubni fahman wa za'alni minas solihin. Jadi ayuhal umahat, tema kajian kita sore ini masih tentang memahami akidah doa ya, lanjutan pertemuan lalu. Nah, asar aina orang mengupas tentang akidah irodah ijabah doa. Ya. Tujuan kajian kita sore ini untuk memahami kesukaan Allah sehingga Allah mengijabah doa hambanya. Ya. Jadi gini ibu-ibu, kita juga sebagai orang tua, kalau anak kita nggak tahu kesukaan kita, koret kita. Ya, kita pasti akan pilih kasih tuh. Mana anak yang bisa menghibur orang tuanya, yang tahu hobi kesukaan orang tuanya, pasti dikasihnya lebih banyak. Ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, pertama materinya kita cari tahu dulu kesukaannya Allah ketika diminta. Apa sih kesukaannya Allah? Ya. Kemudian kita cari taunya dari mana? Ya dari Allah itu sendiri. Itu Al-Quran, dari Rasulullah sebagai orang yang kekasihnya Allah. Karena sebagai seorang kekasih nggak mungkin nggak tahu selera kekasihnya. Ya. Dan dari ulama sebagai ahli waris. Nah, karena sumber utama dari tujuan kita adalah Allah, maka yang harus kita pahami adalah kalamullah. Kalamullah itu bahasa di dalam Al-Quran. Ya, ya ummahatu hadanallah, berdoa adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Ya, nah jadi kemarin kita sudah pernah bahas bedanya minta dengan doa. Nah, kalau doa itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Karena Allah Ta'ala sendiri berfirman, wa qala rabbukumu ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepada aku akan kabulkan permohonannya. Nah, ini kemarin kita udah bahas astajib itu fi'il mudhari artinya mengandung unsur atau sifat akan. Jadi Allah akan mengijabah doa kita ya tentunya dengan kesukaan Allah ya, atau ada syarat-syarat lah. Nah, para ulama ahli tauhid ya dari kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah, para ulama ini mengupas mengenai ijabatu doa. Ijabatu doa itu adalah salah satu dari sifat jaiznya Allah. Jaiz itu apa, Bu? Sifat jaiz. Sifat yang boleh iya, boleh tidak. Jadi bagi Allah itu bebas. Boleh mengijabah doa kita, boleh tidak. Tidak ada kewajiban bagi Allah untuk mengijabah atau mengabulkan doa kita. Karena yang butuh kita. Gitu. Ya. Maka kita harus punya strategi, Bu. Jangan sampai Allah tiba-tiba tidak tidak mau mengijabah doa kita. Ya. Gitu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 186, wa iza sa'alaka ibadi ani fa inni qaribun. Wahai Rasulullah, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, jawablah aku ini dekat. Gitu. Ya.
ujibu da'watad da'i iza da'ani. Nah, kedekatan Allah dengan kita itu akan mengabulkan permohonan doa-doanya hamba-hamba Allah yang berdoa kepada Allah. Gitu. Seperti kita kalau ada istilah sekarang tuh apa? Ordal, orang dalam. Jadi kalau mau disetujui Kupalura harus pakai orang dalam. Ya. Nah, gitu. Jadi kita juga harus punya itu, harus punya rumus ya, rumus supaya Allah mengabulkan doa kita. Nah, rumusnya seperti apa, Bu? Allah sendiri yang ngasih tahu nih dalam ayat ini, ya. Pertama, syaratnya falyastajibuli, ya. Maka hendaklah, kata Allah nih ya, firman Allah, penuhi dulu apa? Perintah aku. Gitu. Ya, jadi kalau kita mau dipenuhi, Allah sampaikan penuhi dulu perintah aku, ya. Jadi ada istilah cek urang mah take and give lah, ya. Kan kita kadang-kadang sok itunya, apalagi Allah ini udah jelas-jelas mengatakan gitu. Jadi kalau kita mau diijabah, kata Allah, taat dulu sama aku. Kalau nggak taat ya nggak bakal. Gitu. Karena ini syarat ya. Wal yu'minu bi, dan beriman kepada aku. Artinya harus beriman kita hanya kepada Allah. Maka dilarang bagi seorang istri minta uang kepada suami orang lain. Ya. Itu, Bu. Maka nggak boleh kita berdoa kepada Allah tapi kadukun oke. Minta kadukun. Nah, ya. Itu sama aja minta ke suami orang lain gitu. Ya. La'alahum yarsudun. Nah, inilah agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Jadi Allah memberikan kata kunci kepada kita. Kalau kita mau diijabah doa yang dengan sebenar-benarnya, pertama harus taat dulu. Penuhi dulu apa perintah Allah, ketaatan kepada Allah, kemudian iman kepada Allah gitu ya. Supaya nggak salah minta gitu. Nah, itu kan tadi salah minta tuh jadi nggak iman tuh. Ya. Kemudian menurut Syekh Ibrahim Al-Baijuri, anal ijabata muqayyadatun bil masyiyati. Jadi beliau mengatakan pengabulan doa atau pengijabahan doa itu ya, atau ijabatu doa bergantung kepada masyiati, kehendak Allah. Ya. Jadi kata kuncinya Allah kalau berkehendak, kalau Allah mau. Tadi Allah udah kasih clue tuh. Allah bakal mau kalau kita taat dulu. Kalau kita mintanya hanya kepada Allah gitu. Ya. Nah, pandangan ulama ini beliau secara matan dan sanad beliau ngambil dari Al-Qur'an. Ya, Al-An'am ayat 41 Allah taala berfirman bal iyahu tad'una gitu. Tapi hanya Allah yang kamu seru fayaksifu matad'una ilaihi. Maka Allah mengangkat mudarat yang kamu mohonkan perlindungan kepada Allah. Jadi termasuk juga meminta perlindungan itu hanya kepada Allah, ya. Insa'a, kalau Allah menghendaki. Ya, jadi dalam ayat ini, dalam ayat 41, lagi-lagi kalimatnya penutupnya insya'a, kalau Allah menghendaki. Ya. Nah, kaitan dengan mohon perlindungan ini, Bu, eh, saya itu kalau setiap bada sholat itu selalu membaca kunut nazilah di rokaat akhir. Ya. Kenapa saya melakukan itu, mengamalkan itu? Karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Di luar negara kita peperangan di mana-mana, ya. Di kita ge kamari karusuhan segala macam, ya. Nah, kenapa dianjurkan tolak bala kala ini? Karena ini adalah sunnah Rasul. Di mana ada kita menghadapi situasi yang tidak bisa kita kendalikan, kita doa tolak bala supaya bahala kemudian penyakit ya eta tidak menimpa kepada kita. Anjurkan tubuh
ya. Bahkan kalau sebaiknya kalau bisa setiap waktu minimal dina subuh. Setelah kunut langsung kunut nazilah, tangannya dibalik gitu ya. Itu Bu. Karena di zaman Sayyidina Umar ketika ada taun wabah setiap waktu itu dibaca ya. Kemudian saya Ibrahim Al-Baijuri menerangkan bahwa surat Al-An'am 41 ini ayat 41 ini maknanya adalah takyidul mutlak. Takyidul mutlak ini secara fikih batasan mutlak gitu ya. Ini tauhidnya fikih gitu. Jadi berkata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, doa-doa tadi ya itu bermakna takyidul mutlak, artinya dibatasi kemutlakannya bahwa pengijabahannya itu hanya ketika Allah menghendaki ya, hanya kalau Allah berirodah gitu ya. Fal makna, maka dari makna dari ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku tentu aku penuhi insyitu. Nah, insyitu itu kalau aku menghendaki. Jadi di garis bawahi ya, kalau Allah menghendaki gitu. Wa ujibu da'wati da'i syi'tu. Ya. Jadi aku juga akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kalau aku menghendaki tuh Bu. Ya, jadi kata kuncinya itu kita harus paham tuh Bu. Supaya kita nggak sudon. Kenapa Allah kok nggak pernah mengijabah doa kita? Kita udah bangun tiap malam berdoa. Nah, karena nggak nyampe kepada kehendak Allah. Gitu. Ya. Kadang-kadang kita tanpa berdoa, tapi kalau amal kita, perbuatan kita selalu sampai kepada keinginan Allah, nggak diminta dikasih. Betul nggak? Ya, kalau kita sayang sama anak, taramenta ge dibere. Nggak minta uang jajan, ke mau sekolah dikasih jajan. Karena kita tahu si anak ini sudah melakukan ketaatan yang otomatis. Maka taat kepada Allah itu kenapa harus didampingi oleh iman, supaya jadi apa istilahnya, jadi habit gitu. Jadi kebiasaan kehidupan kita itu nggak usah diperintah, nggak usah diingatkan, udah taat. Nah itulah yang menggampangkan kemudahan doa gitu ya. Nah maka ibu sekalian, kita harus tadi selalu dekat dengan Allah sehingga doa kita diijabah ke Allah. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, kita pahami nih seperti apa tauhidnya. Ya, tauhid ini ilmu ya, ilmu akidah yang berkaitan dengan kehendak Allah ketika mengijabah doa. Ini dijelaskan Bu dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharati Tauhid ya. Syekh Ibrahim Al-Bajuri beliau menyampaikan gini. Ya. Wa'lam anal ijabata tatanawwa'u fatarotan. Dan ketahuilah bentuk ijabah doa itu ada bermacam-macam ya. Yaqa'u al-matlubu bi'ainihi alal fauri. Terkadang doa itu dikabulkan segera dengan bentuk yang sesuai permintaan. Ada kadang-kadang kita berdoa lafaz kita, ya Allah saya minta dikasih jodoh anu kasep, anu beunghar, anu soleh, terjadi. Ya, nah itu doa yang sifatnya langsung diijabah gitu ya, di waktu yang cepat gitu. Dan sesuai dengan permintaan. Watarotan yaqa'u walakin yatta akhoru gitu. Tapi kadang-kadang ada doa yang dikabulkannya lama tapi sesuai dengan bentuk permintaan gitu. Kita minta motor, ku Allah tuh dikasihnya lama Bu. Kenapa? Karena ibu belum bisa naik motor. Ditunggu ku Allah sampai bisa naik motor. Ya, itu kan termasuk juga apa namanya, logika ya, kan gitu ya. Karena semua itu li hukmitin fihi gitu. Karena semua itu
pengijabahan doa yang tadi itu adalah hikmah dari kehendak Allah. Gitu. Kemudian Allah juga Bu, ada kehendak lain dalam mengijabah doa. Wa taratan taqa'u al-ijabatu bi ghairil matlubi. Nah, terkadang doa itu terkabul dalam bentuk yang tidak sesuai dengan yang kita minta. Lafaz permintaan gitu, ya. Haitsu la yakunu fil matlubi maslahatan najizatan gitu. Karena permintaannya itu tidak mengandung maslahat yang sempurna. Jadi Allah lebih tahu ketika kita minta itu yang tidak maslahat untuk kita atau akan mencelakakan kita, maka tidak diijabah, Bu. Ya, ke Allah. Kan semua doa diijabah, iya, tapi nanti gitu. Anak kita umur 5 tahun baru bisa ngempeng ya. 5 tahun harus bisa naon? Harus bisa jalan ya, baru bisa jalan minta motor dibere mau. Oh, Allah kayak gitu. Ya. Tergantung kalimat kita tapi Allah tahu kemaslahatan permintaan kita gitu, ya. Kapungkur ibu, kapungkur, wah saya doa hayang harta, hayang bunghar, hayang ke tadi ijabah bu ka Allah karena Allah tahu oh, bisi hari tama lamun dibere bunghar bisi nyandung. Ayeuna dibere bunghar jadi apa? Jadi diijabah ku Allah doa Bu Haji mau bisa nyandung. Ya, gitu Bu. Nah, itu hikmah daripada doa. Nah, kemudian wa fi zalikal khairi maslahatan najizatan gitu. Ada juga doa yang tidak diminta tapi mengandung maslahat yang sempurna. Nah, ini yang dijabah ku Allah. Ya, ini yang dijabah ku Allah. Au yakunu fil matlubi maslahatan atau bisa juga ketika isi permintaan doa kita itu mengandung maslahat wafi tapi ya dan tetapi zalikal goiri aslaha minha ada yang lebih maslahat. Kita udah ngukur nih ya, udah ngukur kalimah doa kita, lafaz doa kita minta yang maslahat, tapi ternyata Allah tahu ada yang lebih maslahat, ditukar. Nah, gitu Bu, ya. Ditukar. Kenapa Bu? Jadi kita juga harus punya pemahaman doa ini tidak lepas dari qada wa qadar. Qada itu adalah ketetapan, qadar itu adalah ukuran. Qadar itu kan ukuran ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu berdoa misalnya hoyong salamet terus ditangtukan si fulan ini jam sekian, tanggal sekian, hari anu, detik anu cilaka. Kodok nata. Pasti cilaka mah? Pasti. Tapi karena kita suka berdoa kepada Allah, maka cilaka gede nanti ditukar ku cilaka leutik, tapi cilaka. Ya. Saya pernah Bu ngalamin tuh ya, pulang dari Tasik dan habis pesantren kan di Punua di Tasik tadi Sindang Lama. Diantar ke rumah mama, ku anak tentu, waduh nyupiran anak gelo, gituan di puncak, wah parah we lah. Saya emang nges takut we, tapi alhamdulillah selamat. Barang nepi ke rumah mama teh jeder we nabrak tembok. Kepentok saya deh, hah? Kepentok di mobil gitu kan ditukar coba lamun di jalan. Hah? Itu dah, itu matak di mobil teh orang sieun teh langsung ngadua gitu. Ya. Matak saya lamun saya nyupiran mobil teh Bu Haji keur ngalapun kebut ku orang supaya ngadua. Gitu ya. Itu ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian ibu-ibu ya, banyak dari kita yang suka menunggu kapan doa ini diijabah gitu ya. Terkaitan dengan waktu pengijabahan doa. Nah, dijelaskan juga dalam kitab ini alal anal ijabata muqayyadatun bil masyiyati kama yadulu alaihi qauluhu ta'ala. Jadi atas dasar bahwa ijabah doa itu terkait dengan kehendak Allah ya, seperti yang disampaikan dalam firman Allah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala fayaksifu matad'una ilaihi insya'a. Jadi
Allah akan mengangkat bahaya hambanya itu ketika dia berdoa, tapi insya ya, jadi ketika Allah menghendaki gitu. Nah, jadi inilah Bu yang dikatakan sifat muqayyad. Sifat muqayyad artinya pembatasan yang karena ada kesukaan gitu. Jadi dibatasi oleh keinginan Allah, kesukaan Allah gitu ya. Wa huwa muqayyadun lil itlaqi ayataini asabiqaini gitu. Hal ini terbatas pada keumuman dua ayat sebelumnya. Fal makna ud'uni astajib lakum in syi'ta. Mintalah kepada aku kabulkan permintaan kalian ketika aku menginginkan ya. Wa ujibu dakwata da'in in syi'ta gitu. Aku mengabulkan permintaan hamba-hambaku ketika aku menghendaki. Kalau aku yang menghendaki gitu. Nah, jadi kesimpulannya Bu dari dalil-dalil tadi kuncinya ijabah doa itu kalau Allah menghendaki ya. Caranya supaya Allah menghendaki tadi kan Allah udah kasih tahu. Taat dulu, iman dulu, maka Allah ijabah. Bahkan gak diminta juga pasti dikasih. Ketika kita minta yang salah juga ditukar dengan yang benar. Mintanya yang sedikit ditukar dengan yang besar. Itu yang banyak ya. Itu Bu. Jadi kuncinya tadi tuh ya. Kita udah tahu tuh sekarang. Nah, sekarang kita kupas bagaimana mengetahui kehendak Allah dari sisi lughah. Lughah kalamullah ya. Ad-du'a dalam bahasa Arab itu masdar dari mufrad da'i. Da'i itu ada beberapa arti da'ayatu dakwatan. Ya, artinya menyeru, memanggil dan menyampaikan. Jadi kalau kita berdoa itu kan menyeru, memanggil dan menyampaikan. Apa maksud kita? Kita sampaikan. Nah, kenapa kita harus menyeru, harus memanggil? Inti dari kita menyeru dan memanggil itu kan karena kita pengen dekat dengan pihak yang kita seru. Kita panggil, anakku, sini kamu. Kan pengennya kita dekat. Ya. Nah, ketika kita manggil Allah, berseru kepada Allah, intinya kan supaya Allah dekat sama kita, sehingga doa kita diijabah. Nah, ini Bu maknanya. Ya, da'ayat udu'aan itu menyeru, memanggil dan bermohon gitu. Jadi dalam makna menyampaikan apa yang akan kita minta itu bentuknya harus memohon. Jangan bentuknya seperti permintaan preman, malak. Gitu tuh. Bisa gitu. Ya. Maka harus dengan bermohon ke Allah mah, nggak bisa nodong gitu. Ya. Nah, itu logikanya. Makanya Bu, pentingnya belajar lughah itu di situ. Ya, supaya kita tahu nih bagaimana cara-cara kita dekat dan memahami kalamullah gitu. Ya, dan juga hadis. Lalu makna logika dari kata doa, doa yaitu pertama ketika kita berdoa itu ada asal kata dai yang menyeru ya. Yang telaahnya tadi bahwa kita pengen dekat dengan Allah, tujuannya supaya diijabah ku Allah. Nah, caranya tadi doa itu harus dimulai dengan ketaatan. Karena Allah tadi kesukaan Allah apa? Taat, ya. Taat kepada hukum-hukum Allah karena iman kepada Allah gitu. Dan itiba kepada Rasulullah. Gimana cara itiba kepada Rasulullah? Dengan ilmu dan ikhlas gitu. Jadi jangan gini Bu, saya nih mau doa nih sama Allah, taat dulu lah. Pengen doa nih supaya diijabah, saya puasa dulu hari ini gitu. Nanti sambil puasa sambil doa, nggak gitu ya. Jadi taat itu harus sudah dalam bentuk otomatis amal, bukan karena ada kebutuhan, tapi karena iman ya. Karena iman yang dicontohkan ku Rasulullah ya. Dengan ilmu dan ikhlas. Nah, ilmunya yang sekarang kita sampaikan ya. Kalau ikhlas itu masing-masing ya. Nah, kemudian Bu, kenapa dai itu seru ya? Karena di sini menggunakan huruf nida, al nida gitu. Dalam kaidah nahu huruf nida gitu.
Ada 8 huruf nida. Nah, sekarang yang kita pakai huruf nida ya-nya aja ya. Gitu. Karena ada hamzah, ayu, ya, aya, a, ae, haya dan wa gitu. Itu huruf nida gitu. Nah, huruf yang menyampaikan kita itu sedang berseru gitu. Ya. Misalnya gini, agisna ya ilahi ya, tolonglah kami ya ilahi. Nah, ya-nya ini huruf nida karena mengarahkan memanggil gitu, berseru ya. Gitu, ya Rasulullah gitu. Nah, tapi gini Bu, karena huruf nida ini sering dipakai ku orang Arab untuk kepentingan memanggil sesama makhluk dan kemudian juga sering latahnya dengan huruf nida itu suka di luar akhlak, maka tidak dipakai ke ulama. Ketika kita berdoa tidak dipakai dengan ya Allah. Ingat tuh, ya. Jangan berdoa dengan kalimat ya nida, ya Allah, jangan. Gitu, ya. Karena gini aja sekarang. Orang Arab itu kalau manggil temennya, manggil ke sesama, ke anak kan pakai ya. Ya ahi, ya ami, ya sodik, ya. Gitu. Semua pakai ya. Sesama makhluk pakai ya. Masa kita sama Allah pakai ya juga? Kan harus beda, ya. Kemudian coba ibu-ibu kalau lagi latah gitu ya, lagi latah. Pasti ya Allah, barik ya Allah. Tepok jidat gitu kan. Hah? Pasti dalam keadaan yang apa namanya? Secara secara pandangan mata itu kurang sopan. Ya, ya Allah, kan pasti gitu Bu. Kalau pusing ya Allah. Ya, maka ku ulama lugoh itu tidak dipakai. Nah, gimana caranya ku ulama lugoh itu ya? Nah, Imam Ibnu Abi Saibah mengutip perkataan Sayyidina Ali. Min kalimatin ahabu ilallahi ayakula kunal abdu. Gitu. Di antara kalimat-kalimat yang paling dicintaiku Allah dari ucapannya seorang hambanya yaitu pertama Allahumma la ilaha illa anta. Ya. Yang kedua Allahumma la a'budu illa iyyaka. Yang ketiga Allahumma la usriku bika syai'an. Yang keempat Allahumma ini qad zalamtu nafsi faghfirli zunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, semuanya diawali dengan kalimat Allahumma. Nah, ini Sayyidina Ali Bu yang mengatakan. Jadi kalau berdoa itu dengan Allahumma dimulai. Janganlah ya Allah. Nggak mungkin kita ngomong Allahumma tangan nepok ke jidat moal. Ya. Pasti siapapun ketika sudah mengucapkan Allahumma tangannya itu siap untuk berdoa. Ya. Tapi kalau ya Allah tadi bisa macam-macam. Bisa macam-macam tuh, ya. Kagetnya itu bisa nggak ada orang nenek-nenek kaget Allahumma nggak ada. Ya Allah bagi nyabok gitu. Ya. Gitu. Nah, jadi dijelaskan secara lugoh karena ngambil dari perkataan Sayyidina Ali ini sebagai sanad ya. Ku ulama lugoh kalimat Allahumma ini ya Allah asalnya dari kata ya Allah ya. Dari penyampaian ya Allah. Kemudian ku ulama Ibnu Al-Asir dalam kitab Al-Nihayah fil Gharib Al-Hadis menjelaskan kalau fungsi kalimat Allahumma itu memanggil Allah ketika kita berdoa gitu ya. Seperti Allahumma irhamna ya. Kemudian Syekh Yusuf Bukhari bin Al-Azhar menjelaskan kata Allahumma ya Allah yaitu ya Allah haza asluha wa khudifat yanida, asalnya dari menghilangkan bentuk huruf ya, huruf nida. Karena ya Allah ya-nya di depan, Allahnya di belakang, ya-nya dua harokat pakai alif panjang, maka Allahnya ketika dikedepankan, mimnya juga dengan panjang di tasjid, ya, gitu. Nah, huruf nida ini kan
maknanya gini Bu, huruf nida ini secara lughah itu bermakna seruan yang bentuknya mufrad, yang bentuknya tunggal gitu. Jadi nggak mungkin kita berdoa kepada Allah dengan Allahumma ditujukannya bukan hanya kepada Allah, nggak mungkin karena bentuknya mufrad ya gitu. Jadi wazalika ya kasrotan istiqmal gitu, dan huruf ya itu sangat besar jumlah penggunaannya ya. Kalimat Allahumma itu bentuk munada mufrad gitu ya. Nah, ibu-ibu nih nanti yang ikut kursus lughah nih paham semua nanti Bu. Kita ngerti itu, enak tuh ya. Gitu. Jadi enak. Tinggal yang susah apa Bu kalau belajar nahwu sorof yang susah? Ngapalin tasrif ya. Tasrifannya itu yang susah. Saya aja bodoh wae terus gitu ya. Tapi kalau rumus-rumus tuh kita tahu, kita paham gitu ya. Allahumma itu bentuk mudada mufrad, isim mufrad yang bentuknya tunggal. Jadi kata Allahumma itu ya, makna ketika kita berdoa dengan kata Allahumma hanya ditujukan kepada Allah yang sifatnya ahad ya. Dengan begitu kita bertauhid, ketika berdoa kita sudah bertauhid, mengesahkan, mengahadkan Allah. Nah, itu Bu, dapatnya banyak tuh. Ya, dapatnya banyak. Udah kita mengesahkan Allah, minta, kan Allah paling suka kalau diesahkan. Ya kan? Gitu. Nah, itulah maknanya. Walati yamuni ba'da zikri, dan yang tadi itu ya, yang sudah saya sampaikan, ismullah qabla adatin nidai, nama Allah yang sebelumnya diberi tanda dengan huruf nida, wazalika lil kasrati istimal, karena banyak digunakan dengan sesama makhluk, huruf nidanya diganti wa awidotun anaha al mimu. Jadi huruf ya-nya diganti dengan huruf mim gitu ya, di belakang nama Allah ya. Jadi kalau kata Allah di belakang ya, tadi ekspresi kita bisa macam-macam ya, bisa jelek gitu. Tapi kalau Allahnya di depan ya, pasti itu ekspresinya baik gitu. Artinya lebih banyak memujinya ya. Gitu Bu. Misalnya gini. Nah, kalau bentuk jama itu ya terbalik. Kalau bentuk jama itu kata Allahnya di belakang. Seperti apa contohnya bentuk jama? Alhamdulillah. Alhamdulillah alazi bla bla bla. Nah, itu artinya bentuk jama. Artinya kita menyampaikan syukur kepada Allah karena, nah, apa macam-macam kan? Alazinya bisa macam-macam gitu ya. Nah, ini karena bentuknya jamak. Tapi kalau Allahumma adalah mufrad gitu ya. Nah, ada yang mengatakan Imam Solahuddin, huruf mimnya itu kenapa pakai huruf mim pengganti huruf ya? Karena mengambil dari inisial nama Rasulullah SAW, Muhammad ya, maka mimnya di tasjid gitu. Kenapa demikian? Karena kita mengenal Allah dari Rasulullah Muhammad SAW gitu ya. Uzu hazalahu goradun gitu. Semua ini punya tujuan Bu ya. Jadi ulama-ulama termasuk ulama lughah ketika menyusun kalimat ini, baik itu dengan nahwu sorof, dengan ilmu balaghahnya ya, ilmu mantek, ilmu mani, itu semua punya tujuan. Punya tujuannya apa? Tadi supaya kita bisa mendapatkan kesukaan Allah gitu ya. Jadi tujuan kita komunikasi dalam bentuk doa kepada Allah yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kesukaan Allah, di antaranya kita bertabaruk, ngalap berkah kepada Allah. Jadi kalau kita sudah Allahumma, itu sama dengan sudah ngalap berkah tuh Bu ya. Gitu. Nah, kal inadi ada iyati jamaati qalbihi alallahi, seperti orang yang keras kepala, artinya orang yang apa namanya kekeh minta tapi kekeh yang diijabah gitu.
ya. Tapi kalau dengan ya Allah itu sama dengan orang yang kekeh minta diijabah tapi itu serius. Nah, kalau kalau dengan Allahumma itu mintanya serius gitu, ya. Tujuannya kuat, usahanya keras, caranya benar. Ya. Kemarin ada yang nanya sama saya ketika saya ngaji di Jakarta, Pak Haji, gimana kalau orang yang nggak bisa berbahasa Arab terus pakai bahasa Indonesia? Boleh, nggak ada masalah. Allah paham semua bahasa. Bahasa semut aja Allah tahu. Cuma dibukanya dengan Allahumma, ya. Atau mau ditambah ya Allah di belakang Allahumma boleh. Allahumma ya Allah bahasa Indonesia boleh. Bahasa Sunda boleh, ya. Jadi pembukaannya harus dengan Allahumma, gitu, ya. Nah, kemudian ada makna dakwah di dalam doa. Mana dakwah di dalam doa itu ada yang begini Bu, kalau doa untuk diri sendiri itu lil mutakalim wahdah. Artinya berdoa tujuannya supaya untuk kepentingan diri kita sendiri. Allahumma ini as'aluka, ya. Kalau mutakalim ma ghairu wahda itu untuk umum pakai inna. Allahumma inna nas'aluka gitu, ya. Gitu ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian ibu-ibu dijelaskan juga ke para ulama, ya. Ini ulama-ulama yang saya tukil ini ulama-ulama yang memang sanadnya nyambung kepada Rasulullah, ya. Jadi tujuan berdoa itu kalau berdasarkan ilmu tauhid, fikih, tasawuf, ya, itu adalah untuk mendapatkan kemaslahatan. Ya. Tujuannya adalah solahayas luhu maslahatan. Maslahat itu apa? Sejahtera. Ya, kesejahteraan. Kesejahteraan itu baik batin maupun material, gitu, moral material. Gitu. Jangan sampai nauzubillah ya dikasih apa sejahtera harta tapi batin nggak sejahtera, kan pusing juga, ya. Itu Bu. Jadi nah, makna maslahah ini di dalam Islam itu, ya, ini adalah bagian dari maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu apa? Tujuan daripada kita bersyariat. Di antaranya bersyariat dalam berdoa gitu, ya. Maqasid ini juga isim mufrad dari kata maksud. Jadi maksud tujuan. Kan ini udah diserap ke bahasa Indonesia ya. Maksud tuh ya, artinya tujuan gitu. Nah, Islam menentukan tujuan kita di dalam hidup, di dalam berdoa itu ada 5 Bu, yang menyangkut dengan syariah, ya. Qaidah maqasid syariah itu ada 5 perkara. Jadi kalau kita berdoa yang lainnya silahkan bebas gitu, ya. Tapi 5 perkara ini harus menjadi tujuan utama. Sampingannya bebas, ya. Tujuan utama pertama hifdzu ad-din. Tujuan utama kita berdoa adalah untuk menjaga agama kita. Jadi yang pertama kita minta kepada Allah, jagalah agama kita. Allahumma fidin bisa, yaitu yang umum gitu. Atau yang khususnya Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wala tuwalina waliyan siwaka wala taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Itu khususnya kita minta supaya dijaga agama kita ke Allah, ya. Jadi harus ada Bu doa-doa itu. Kalimat-kalimat doa yang berkaitan dengan hifdzu ad-din, ya. Kemudian hifdzu an-nafas, yaitu menjaga jiwa kita. Allahumma alhimna rusdi wa izna min syari nafsi, Allahumma agnina bi ilmi. Minta dicukupkan ilmu, ya, minta dijaga
jiwa kita. Gitu ya. Allahumma alhimna rusdi wa isna min sari nafsi, Allahumma aghnina bi ilmi wa zaina bi hilmi, ya, wa akhrimni bi taqwa wa jamilni bil afiyah. Nah, itu kan semua kaitannya dengan menjaga jiwa kita, ya. Lafaz-lafaz doa untuk menjaga jiwa kita. Kemudian ada hifdzul aqlu. Hifdzul aqlu juga menjaga akal, ya. Ada juga hifdzu an-naslu, menjaga keturunan. Nah, apa biasanya yang dibaca apa kalau menjaga keturunan? Ada ya kan Robana Hablana gitu ya. Kalau yang khususnya Allahumma ja'al auladi atau auladana bisa. Imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk sampai ke cucu Allahumma ja'alhum solihina abidina ta'ina qa'imina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afatid dunya wa azabil akhirah wa min fitnatihima wa fadihatima innaka ala kulli syai'in qadir. Itu rumusan-rumusan doa, ya. Kemudian yang kelima adalah hifdzu al-mal. Kita juga berdoa untuk menjaga harta. Kebanyakan kita, ibu-ibu sekalian, berdoa itu cuma minta, tapi enggak minta dijaga. Mintanya aja, oh maafi fulus ya Allah, maafi fulus ya Allah. Ya. Allahumma ini as'aluka rizqan thayyiban katsiran wasi'an bi ghairi hisab. Ayo. Tapi tidak minta supaya harta kita dijaga. Ya. Nah, makanya karena Allah itu menurunkan setiap sesuatu ke alam dunia itu berpasang-pasangan, maka doa juga yang baik kita rumuskan dengan cara berpasangan. Kalau minta rizkinya, minta dijaganya juga. Jangan sampai minta rizki, habis itu beak. Menang rizki kecopetan. Nauzubillah, ya. Gitu. Makanya Bu, Allahumma ini as'aluka rizqan misalnya. Kita minta rizki. Kemudian kita minta ya Allah la taslub. Ya Allah jangan diambil lagi nih. Allahumma la taslub minni ni'matan, nikmat yang sudah Engkau berikan kepada hamba, pada kami, ya. Allahumma la taslub minni ni'matan an antuta alayya. Jadi minta yang udah dikasih jangan diambil lagi. Ya, ibu mau nggak dikasih duit sama salaki di Pentade? Oh, burut ya, gitu ya. Balik letak. Gitu. Jadi itu juga bagian dari strategi doa, Bu. Ya. Diminta juga bagaimana cara supaya dijaga dari nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, gitu. Ya. Gitu ibu-ibu sekalian. Jadi ini yang kaitan dengan doa, ya. Insya Allah nanti pertemuan ke depan kita akan kupas apa ya? Nanti saya cari dulu deh. Insya Allah, ya. Yang 6 orang besok ada yang ada di sini ada? Enggak? Apa 6-6-nya ada? Kalau yang belum daftar juga yang mau ikut besok nggak apa-apa. Ya, silakan aja ibu-ibu sekalian. Sekalian dirundingin waktunya yang tepat kapan. Ya, yang tepat kapan gitu. Karena ini sekali lagi penting, Bu. Wajib, ya, supaya kita bisa memenuhi kewajiban. Nggak apa-apa datang sebentar cuma untuk ngobrol. Nah, yang mau pulang, yang mau lanjut pembukaan pelatihan nggak apa-apa. Ya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.